adik-adik, apa kabar? Kali ini kita akan mempelajari subbab penjumlahan vektor analitis. Sebelum kita lanjut ke materi minggu ini, kita review singkat materi vektor secara grafis ya. Nah, di sini udah ada contoh soal, yaitu sebuah balok ditarik ke kanan 8 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya 5 Newton dan ke kanan lagi dengan gaya 3 Newton. Berapa gaya resultan yang dihasilkan dari balok dan ke arah mana balok akan bergerak? Nah, jadi pembahasannya resultan sama dengan F1 ditambah F2 dan ditambah F3. Nah, di mana hasilnya adalah 6 Newton ke kanan. Oke, di sini udah ada contoh 2, di mana digambarkan F1-nya. Nah, bagaimana penggambaran minus F1-nya? Ya, seperti pada layar, F1-nya sama besarnya, namun arahnya yang berkebalikan karena minus ya. Begitu pula dengan contoh berikut. Nah, jika X-nya arahnya ke bawah, jika ditanyakan minus X-nya, maka nilainya akan tetap ke atas. Oke, jangan sampai lupa arah dan besarnya, oke? Kali ini kita masuk ke pertemuan minggu ini. Bagaimana penulisan notasi vektor seperti pada layar. Resultan sama dengan XI plus YJ, oke? Bagaimana jika ditanyakan besar atau nilai dari suatu besaran vektor? Caranya dengan R mutlak sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sebelum kita memasuki materi resultan dua vektor, kita ketahui dulu yuk trigonometri. Nah, yang perlu kalian ketahui, trigonometri merupakan hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada segitiga. Seperti pada slide telah ditampilkan segitiga siku-siku. Telah digambarkan sudut theta yang perlu kalian ketahui untuk mencari sin dari theta, cos dari theta, dan tan dari theta. Nah, bagaimana untuk mencari itu? Nah, sekarang bagaimana cara mencari sin theta? Dengan cara Y per Z, dan cara mencari cos theta dengan cara X per Z, dan tan theta sama dengan Y per X. Cara berikut dipakai saat panjangnya diketahui namun sudutnya tidak diketahui. Ini ada sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yang sin dan kostannya sudah diketahui. Nah, kalian bisa lihat pada layar. Oke, kali ini kita langsung aja ke resultan dua vektor. Nah, sekarang kalian lihat contoh pada layar. Oke, di situ udah ada dua buah vektor F1 dan F2 yang membentuk sudut alfa. Oke. Nah, resultannya yaitu R dari titik A ke titik B. Bisa kalian lihat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencari resultan dari dua buah vektor tersebut? Nah, sekarang kalian perhatikan ya, segitiga ADB, segitiga yang besar itu, dan segitiga yang kecil, segitiga ODB. Kalian perhatikan dulu ya. Nah, jika sudah kalian perhatikan, sekarang untuk mencari resultannya atau AB kuadratnya sama dengan AD kuadrat ditambah dengan DB kuadrat. Nah, di sini bisa kalian skip dulu, pause dulu untuk memahami yang ada di layar. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa tanyakan di chat grup WhatsApp, oke? Oke, hasil akhirnya nanti akan dihasilkan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos alfa. Atau bisa juga resultannya sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 dikali cos alfa. Nah, itu ya rumusnya dari mencari resultan dua buah vektor.
Berikut adalah rumus dari resultan dua buah vektor. Nah, kali ini yaitu selisih dua vektor, di mana ini adalah bentuk pengurangan dari dua vektor. Nah, sekarang kalian simak dan perhatikan resultan pada selisih kedua vektor ini. Jumlahan sekarang adalah resultan sama dengan F1 minus F2 atau F2 minus F1. Nah, sekarang kalian simak dan perhatikan baik-baik penurunan rumusnya. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan di grup, oke? Sehingga dihasilkan selisih dua vektor resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat minus 2F1 dikali F2 dikali cos alfa.